batik keris, Danar Hadi. Awalnya kan batik-batik dulu tuh, mungkin karena muka aku kayak Jawa-Jawa gimana gitu kali ya di pikiran orang. Jadi ya udah jadi model, itu pertama kali baru gue kayak gila, jadi model lumayan juga, sehari 5 juta gitu. Walaupun mungkin makin kesini makin gede angkanya, tapi dulu tuh kayak 5 juta cuman berapa foto tuh udah kayak gila, lumayan banget gitu. Akhirnya baru bisa, inget banget dari uang itu mulai traktirin orang tua makan, itu pertama kalinya. Terus setelah jadi model, karena muka udah mulai agak di mana-mana nih di jalanan, maksudnya kayak di spanduknya toko gitu-gitu, barulah konten pertama aku tuh endorse shampoo. Itu pun kayak berapa, 5 story itu 300.000. Awalnya banget itu tahun 2022, jadi belum lama. Sampai akhirnya pertengahan 2022 aku dapat manajer yang sangat amat baik hati. Disitulah mulai kita buat rate card gitu, dan akhirnya aku baru ngerti tuh kayak oh ternyata dengan kayak gini tuh bisa dibayar bla bla bla. Jadi emang mulainya semua dari jualan kebaya dan model gitu sih. Nah, kalau aku seperti yang tadi aku cerita, jadi kebanyakan mungkin aku endorsement, tapi waktu itu juga sempat live streaming jadi affiliates-nya TikTok gitu, sama mungkin nama brand ini sih, brand ambassador gitu ya. Jadi maksudnya yang kayak itu 3 income streams-nya, tapi kalau misalnya ditanya apakah gimana duitnya, ya memang harus diakui kayak wah ini sangat boleh kita serap sampai habis. Ya kalau misalnya ada kesempatannya kita serap pokoknya sekarang. Terus udah gitu, tapi ya itu sih kalau misalnya sekarang apa ya? Tapi memang masih mainnya sih dari endorsement sih, kayak gitu. tapi as a person of view, kedepannya seperti apa sih? Apakah akan makin naik terus industri kreatif influencers ini? Atau sekarang udah mulai nih ada teknologi, ada AI, ada virtual influencers. What do you think the future of creative writer? Sebenarnya menurut gue sih kalau konten tuh jadi content creator mungkin ada masanya ya. Maksudnya gimana pun mungkin one day kita bakal tetap dikenal konten gitu. Cuman mungkin sekarang itu jadi content creator bisa jadi batu loncatan untuk ke tahap selanjutnya. Kayak misalnya dulu misalnya cuma endorsement, terus udah gitu ternyata oh dari endorsement itu somehow kita kan oh ternyata makin banyak dikenal, jadinya oh di propose lah jadi brand ambassador. Nah dari brand ambassador makin dikenal lagi, oh jadi di propose jadi kayak misalnya kayak gini, jadi pembicara. Jadi mungkin ini sebenarnya kayak kayak progres aja sih. Tapi mungkin kalau bisa ditanya untuk jadi content creator terus-terusan itu sebenarnya juga gue nggak gitu yakin banget sebenarnya. Okay. Ya mungkin sekarang istilahnya nih kalau misalnya gue jujur-jujuran, gue lagi nabungin duitnya untuk bisa memodali yang selanjutnya, misalnya nanti buka bisnis atau kayak gimana gitu. Gitu. Ternyata ya kalau yang lain. Gimana lu? Pede gak? Sampai 10 tahun ke depan jadi selebgram? Kalau pede nggak pede sih, bukan pede sih, jalanin aja. Mau lu turun mau badai mau sampai tengkurap, mau merangkak, jangan berhenti. Betul. Mau cuman dari udah 100 juta jadi gocap lagi, jangan berhenti. Beneran, menurut gua selama ada kesempatan, lu ambil kesempatan. Besar kecilnya yang penting lu tetap menghargai setiap kesempatan yang datang. Nah kalau kedepannya menurut gue, paling gue terang gue, jangan ragu-ragu buat kita. Nggak usah. Gue dulu teriak aja gue. Kalau dunia influencer kedepannya, menurut gue kalau dari yang gue alami ya, sama dari telaah gue lagi nih orang nggak sekolah, itu dari pertama gue jadi influencer dari sebelum dari gue ngeliat Awkarin gitu ya, sampai sekarang semakin berkembang, semakin terbuka, semakin besar, semakin maju, semakin matang, tapi semakin demanding. Jadi kualifikasinya sebenarnya nggak berat-berat banget, tapi justru sangat sangat tersaring juga sih, ngerti nggak lo? Kayak semua orang tuh udah tahu siapa yang keluar bakal jadi nih, atau kayak ngerti nggak lo? Enggak. Karena menurut gue semua orang tuh udah paham banget industrinya hari ini. Jadi tuh semua orang udah bisa menelaah dan memahami tentang flow dari arus para influenceran ini. Jadi walaupun jadi demanding banget, orang jadi pengen lucu yang lucu banget, drama banget, tapi terkurasinya lumayan tricky banget jadinya.
Itu sih mau Yes. Jadi marketnya makin lama makin niche ya. Iya. Jadi kuat-kuatan deh lo. Kenapa ini muka kamu tuh lucu aja di sini? Cuma kayak ada garuk gitu. Padahal gue belum mandi, gak bisa tujuan apa. Oke. Saatnya kita mau main games katanya nih. Wah, games time. Waduh, ini juga saya juga bingung sebenarnya ini ya. Jadi kita akan mendapatkan challenge ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak games ini? Oke, namanya emoji party. Jadi saya akan menantang narasumber untuk membuat ide konten video yang autentik dan bisa masuk FYP, waduh, berdasarkan satu rangkaian emoji. Nah, di challenge brand vitamin untuk bikin konten video yang otentik tapi harus FYP. Buatkan storyline berdasarkan emoji ini. Ayo, berdasarkan 4 emoji ini, Keanu mau bikin apa untuk mempromosikan vitamin? Jangan gue, siapa kek? Semua ini, semua dapat. Ayo. Gue duluan. Iya. Konten dari emoji-emoji ya. Nah, Kontennya judulnya review kue basi. oke. FYP. FYP. Terus. Nyambungnya mana ke vitamin C? Vitamin C, mana vitamin? Ini, challenge brand vitamin. Lo disuruh Oh, iya. bikin konten buat vitamin. Vitamin bikin konten. Gak apa-apa, review basi ujungnya harus vitamin. Iya. Maka review kue basi, kaget banget rasanya masih enak. Gua ramah-ramah besok hujan, butuh vitamin. FYP. Gimana FYP? Yang gue jual dalam konten ini adalah keabsurdan dan apa itu namanya? Apa tuh? Judulnya tuh Hook. iya, apa sih namanya? Kalau biar Clickbait. clickbaitnya. Oke. Natasha. Aduh, apa ya? Ini kayaknya gue masuknya kayak lo pada percaya nggak mitos kalau misalnya pasangan hujan-hujanan itu bakal dapat anak, terus udah gitu kayak kita mah jangan percaya, terus udah gitu nanti kayak apa nggak dapet anaknya malah dapet sakitnya, terus udah gitu vitamin aja. Tapi intinya tuh hooknya itu sebenarnya lebih kayak hujan-hujanan basah-basahan bareng sama suami gitu intinya. Bisa dapat anak. Iya, itu ada tahu mitosnya? Gua nggak bohong. Nggak tahu ada Iya, sumpah, tahu kan? Iya ada, katanya kalau saya buat mancing. Kita beda pergaulan. Gue tadi pagi maraton sambil hujan-hujanan, ntar gue bunting aja. Ya sembarangan ngomong. Sumpah, katanya, gue pernah nonton, katanya kalau orang mau dapet anak, lu hujan-hujanan sama suami lu, peluk-pelukan di bawah hujan gitu. Ya iyalah mbak, hujannya peluk-pelukan. Bunting lo. Hei, gak usah goyang-goyang. Ini masih umur ini. Iya, nah yang itu pokoknya kayak gitu. Ya, Kalau gue kayak gitu ya. Kalau Tania. Karena aku kuliahnya sastra Indonesia, mungkin aku bakal mengawali dengan cerita keseharian aku. Aku suka banget baca buku, terus karena banyak banget yang kepo sama aku paling suka buku apa, aku bakal cerita tentang review cerpen Kompas tahun 2009 yang judulnya itu Small Call. Itu tentang acara pesta makan-makan tapi sebenarnya nyinggung pemerintah gitu. Terus nanti aku bakal nyambunginnya karena itu aku lagi cerita A Day in My Life. Aku ceritanya habis ngeteh sambil makan kue, aku masukin, kan aku penyakitan, anaknya dikit-dikit sakit, sekarang aja lagi sakit. Aku cerita, oh aku juga biasanya di tengah hari jangan lupa untuk terus minum vitamin itu. Oke. Gue pada satu emot, gue kenapa hebat-hebat ya jadi konten gue. Terlalu gerak di mata gue. Gak ngerti? Gue juga nggak ngerti. Bersama. Oke, lanjut. Oh, Edo juga menjawab. Wah. Kalau saya, karena saya yakin itu tuh, itu benar di bawah, itu di bawah. Nah. Jadi kalau saya lihat yang pasti FYP kan Keanu ya. Saya lihat aja videonya Keanu. Oke, sekarang